Ada juga sedekah, bukan sedekah subuh, tapi sedekah Jumat. Ia kau jumai, cari 7 orang miskin, kemudian kau sedekahi. Itu bisa menembus pintu langit. Itu hadis Nabi. Siapa yang sudah menikah dan tidak punya keturunan, maka hendaknya dia bersedekah pada 7 orang miskin di hari Jumat, minta dia mendoakan kamu, maka Allah bisa memberikan keturunan kepadamu. Makanya tanya penguti paru bawang butilau, ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Quran. Itu yang menarik. Itu hebatnya. Tapi ya di makun reta ku isuru makoro denulai. Melu isuru mondo kamarai aja nasu-asu dega mempet di ulu. Makanya yang penting kalau wanita hamil, suruh saja hatamkan Al-Quran. Beberapa kali dia baca Al-Quran, insya Allah anaknya itu akan merekam terus. Di dalam perut itu akan merekam. Kemudian kuncinya ketika wanita melahirkan, wah ini penting, azankan. Penting diazankan. Bangun nih, siapa yang disuruh azankan? Bapaknya, bukan neneknya, bukan ustaz. Karena suara pertama melo enang kalingan anak untuk mempengaruhi dia, itu sebenarnya adalah azan dari bapaknya. Ia kosak dan namo ambo nanang kalinga bapak, pasti dia nurut ke bapaknya. Dan sampai dia rekongkan anak, nenek nak bangun ini, pasti neneknya yang paling dituruti. Coba periksa Pak, kalau ada anak kita bila neneknya dulu yang azani, pasti dia paling dituruti. Kalau dia bicara, bapaknya dia tidak akan turuti, tapi dia akan turuti neneknya. Maka sebenarnya kenapa kita disuruh azankan itu, bapaknya disuruh, supaya anak ini nanti tunduk kepada orang tuanya. Itu hikmah. Kemudian sunnah setelah itu baru dimandikan, bersihkan darah yang ada pada dirinya, anak-anak itu. Kemudian setelah itu kan dia azankan dulu baru dibersihkan sebenarnya. Cuma kadang kalau dia di rumah sakit nanti dibersihkan baru diazani, itu tidak masalah. Kemudian saya kasih tahu, anak-anak kita jangan kasih lewat satu waktu sholat di rumah. Misalnya jaji anak tak sebelum loro, sebaiknya pas duhur langsung bawa ke depan mimbar masjid. Sholat sunat, titip kepada Allah, doakan, insya Allah hatinya akan terikat dengan masjid. Itu kuncinya. Cuma ini masalah dia. Nah sebab makan ini nah denawati pano boleh nah rekodena kan dapat pulau sona. Wah itu jadi masalah. Nah ini makanya masalah juga di dalam tradisi kita. Padahal penting, sahabat Nabi ketika anaknya lahir langsung dia bawa ke Ka'bah. Nabi ketika lahir itu langsung dibawa ke Ka'bah. Kemudian itu dititik, diikat kalbunya dengan tempat ibadah. Makanya kalau tidak dibawa ke masjid, usahakan masukkan ke dalam mihrab. As-sampaya sunnati, kemudian doakan, minta kepada Allah supaya hatinya diikat dengan ibadah. Itu penting. Ya komaraji itu nanai, namo mabicu, konang kalinya itu wekbang, pasti dia diam. Iya ko macam ni matu joka, maka dia akan menangis kalau tidak dibawa ke masjid. Itu kuncinya Pak. Itu ulama dulu kita sudah ajarkan. Kemudian akikah dia pada umur 7 hari kelahiran. Hitung nasyiros dihitung setelah hari kelahiran. Jadi kecuali dia lahir jam 5 sore, itu tidak dihitung, mesti menyeberang 1 hari. Misalnya hari Senin jam 5 sore, kita menghitung hari Selasa, jangan hitung hari Seninnya. Kecuali dia lahir sebelum duhur atau pas jam 1 jam 2, itu dihitung harinya. Misalnya hari Senin kita hitung karena duhur, dihitung 1 hari. Tapi kalau dia lahir sesudah asar, ajak tadilan kasih menyeberang, ya riasa mapak kena esok, nanti besoknya baru dihitung. Nah itu makanya tetap 7 hari. Cuma karena dia tidak dihitung harinya itu, dia sudah 8. Ini banyak orang salah Pak. Mereka tahu makan nama Pak Ganason, apa Ganasera Sona. Dia nama Pak Ganason, sana itu mapalat ya sun. Sunnah akikah itu Pak Bu 3 hari. Yang pertama 7 hari kelahiran, yang kedua 14 hari kelahiran, yang ketiga 21 hari kelahiran.
ya komeki mahageka ya tolong ngaseton roye pitu ngaso jajinna 10 sona jajinna 20 sona jajinna ya kodena to sampa koro cari hari kapan kita sempat karena ini di 3 hari yang ditetapkan oleh Nabi itu sunnah hari kalau tidak sempat cari hari yang lain. Makanya kong kata dia pani hakikai namo 50 tok jajina dito hakikai alena hakikai alena itu tidak masalah, bikin saja undangan, diundang datang ke rumah dalam rangka akikah kami yang sudah berumur 50 tahun, tidak masalah. Itu penting karena orang yang tidak diakikah itu tergadai Pak Bu, itu bahaya itu. Makanya yang belum diakikah apalagi ke cerak lutumi, itu jadi masalah. Kemudian kasih nama untuk bayi. Kalau saya hindari 3 nama Pak, paling bagus itu sebenarnya 2 nama. Makanya ulama dulu itu tahu banyak nama tapi itu tidak kasih nama panjang-panjang. Anak monde itu mana tuh makanya Eko Nur Muhammad Sudiastawati, banyak sekali sehingga nenek nama ini masalah. Kenapa? Kadang nama itu berat, kadang nama itu menyebabkan sifatnya berubah-berubah. Makanya saya wasiatkan nama usahakan istiharakan. Ya komeki panji pakai pelakorangi, pilih 3 nama baru istiharakan baik-baik, pilih salah satunya. Itu penting. Jadi kalau kasih nama anak jangan sembarang Pak. Nanti kasih nama, itu parah sekarang ada. Karena namanya berat, itu yang dia bisa. Ada nama-nama juga itu tidak boleh sebenarnya dipakai, diantisipasi supaya laki-laki banyak. Saya pernah belajar hikmah Pak, termasuk Anto itu kan nama sebenarnya harus dihindari. Itu kayak senganto kenang karena ya senganto makutukut tutup tapi asirapi noto agak malas. Hidayatullah jangan. Kenapa? Karena itu agak emosional, keras wataknya. Sukmawati, Rahmawati, Patmawati, Wati, pacicirannya itu. Ini makanya ada di belakang saya ini. Jadi alhamdulillah. Tapi Wati itu bagus Pak, karena dia bisa memberikan, dia bisa memimpin. Jadi hebat sebenarnya, tapi wataknya susah. Jadi kung kalakay ng kawat yasa na dapat na dinenas asabaramani at tudututoy na nakigang kamati. Tidak bisa menang pokoknya. Kalau berdebat, kalau sudah bilang diam, diam itu sudah. Kalau Wati itu pasti begitu Pak, karena wataknya tidak bisa terbendung. Itu salah satu memang nama itu berpengaruh sekali. Jadi pasangi, tapi jangan tersinggung ya. Insya Allah kalau Wati itu jadi pemimpin pasti hebat Pak. Dengan Kawati akai ketua majelis taklim pasti berhasil itu. Kepala desa juga bisa. Itu kita Megawati ya, berhasil itu. Kemudian saya juga wasiatkan dalam membina bahtera rumah tangga ada hal yang perlu kita ketahui Pak Bu. Yang pertama, kunci keberkahan itu kan 3. Guru, kedua orang tua, dan kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepada kita. Insya Allah taksim kepada keduanya, insya Allah berkahnya luar biasa. Kemudian jaga rezeki. Caranya menjaga rezeki itu kuncinya apa Pak? 1, sedekah subuh, insya Allah akan terpelihara rezekinya. Makanya mengikat rezeki itu ada beberapa cara. Pertama, sedekah subuh. Setiap subuh sedekah walaupun 2.000. Apalagi kalau buka usaha jual-jualan, angkat istilahnya tomato tadiolo mula balu. Biasa kita dengar tuh mula balu. Ada yasa mula balu. Pembeli pertama uangnya itu kita lipat kemudian kita sedekahkan. Tidak akan ada usaha yang hancur yang melakukan itu Pak. Insya Allah itu dijamin. Makanya pakai ke istilah mula balu. Yopi biasanya mula balu. Ya kau bunga taralay narak ko otay na penepak diring. Itu jadi masalah. Padahal itu dianjurkan untuk disedekahkan. Itu mengambil kaidah dari Nabi Ibrahim yang tidak makan makanan kecuali dia sedekahkan. Jadi kalau dia mau makan pasti ada anak yatim yang dia temani. Bahkan jalan berkilo-kilo mencari orang miskin untuk dia makan sama-sama. Dena nelo mandre andre kodena pura nasidakan.
Apa yang terjadi, Pak? Nabi Ibrahim dibakar, itu tidak terbakar. Selama 40 hari di dalam api, itu tidak terbakar. Kenapa? Allah buktikan bahwa makanan yang kau sedekahkan sebelum kau makan, tubuhmu pun tidak akan terbakar. Jangankan di akhirat, di dunia juga tidak akan terbakar. Iana tu nasa kita kada komeko salama asidakani yolo. Dari situlah mengambil dasar, setiap pembeli pertama sedekahkan dulu sebelum kau ambil. Artinya, iana tu nang kayasa mula balu. Yo pu biasanya mula balu irak ko otay na paitaro. Kisah na magkaro nasa salatareka, ide na salatareka salapahan. Ini yang penting saya wasiatkan. Makanya setiap pembeli pertama sedekahkan. Dan kuncinya, Pak, kalau ada rumah melakukan itu tidak akan terbakar. Namun tunu tadi detonan dari api itu barakat. Karena api tidak akan membakar sesuatu yang selalu disedekahkan itu. Itu kuncinya. Nah, makanya saya wasiatkan kepada pengantin juga kepada semua yang hadir. Kemudian ada juga sedekah, bukan sedekah subuh, tapi sedekah Jumat. Ia kau jumani, cari 7 orang miskin, kemudian kau sedekahi. Itu bisa menembus pintu langit. Itu hadis Nabi. Siapa yang sudah menikah dan tidak punya keturunan, maka hendaknya dia bersedekah pada 7 orang miskin di hari Jumat, minta dia mendoakan kamu, maka Allah bisa memberikan keturunan kepadamu. Makanya tanya buti paru bawang, butilau ternyata ya bawang, namun caleg. Iya. Kalau ada caleg mau pakai doa tembus, pakai itu. Itu hadis Nabi, Pak. Hari Jumat cari 7 orang miskin. Cari, pasti ada di kampung kita. Itu tahu kasiasi, tasidak kaili. Napata suruh milaudongan. Nah mengatakan, wah itu sogo Pak Ustaz. Sogo bukan, Pak. Bedakan. Sogo itu ketika dikasih sembako baru dikasih gambar sama foto sama nomor. Kamu alih. Tapi ngarangnya ya kumaco boleh sebatu teh ke foto ke nomor untuk ya itu namanya sogokan. Tapi kalau kita kasih kemudian minta mendoakan, itu bukan sogokan, tapi itu adalah doa. Caranya tabawangin apa tapodang. Kada saya punya hajat ingin menjadi anggota dewan misalnya. Mudah-mudahan hajatku dikabulkan, tapi saya minta kepada kita doakan saya. Kapasidakanku lokor itu. Begitu, insya Allah itu mustajab, Pak. Nabi yang janjikan 7 orang miskin disedekahi di hari Jumat itu bisa mengalahkan 40 orang alim. Tidak usah capek-capek mengumpulkan 40 ulama minta berdoa, cukup 7 orang miskin, itu doanya lebih cepat. Nah, makanya pengantin perempuan, pengantin laki-laki yang tidak punya keturunan setelah menikah, lakukan itu. Itu hadis Nabi, Pak. Ketika ada sahabat datang bertanya, saya sudah menikah hampir 10 tahun tidak punya keturunan. Nabi ajarkan, lakukan ini. Yang kedua, ayat Al-Quran. Yang ketiga, sebelum berhubungan, bacalah haula wala quwata illa billah 100 kali. Tapi jangan nanti di dekat istri baru baca. Wah, istri mati itu. Wah, kena rasa kita dia penalat tuh. Baca sesudah sholat isya, asap peja sunnah isyaki, sesudah itu sholat sunnah hajat, baru bacalah haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim 100 kali. Setelah itu baru berhubungan. Insya Allah. Kalau ada orang dokter mengatakan spermanya tidak cukup atau lemah, suruh baca ini supaya dicukupkan. Itu kuncinya. Makanya saya wasiatkan ini kepada pengantin baru, juga kepada pengantin lama. Insya Allah.